2030 Indonesia hilang. Wah. Ada apa di tahun 2030? Kenapa banyak tokoh penting dunia membicarakannya? Bahkan ada yang menyebut Indonesia akan hilang. Ustadz Adi Hidayat menyebutkan bahwa di tahun 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyebutkan pada tahun 2030 Indonesia akan hilang. Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata para penguasa di seluruh dunia meyakini ekonomi dunia bisa ambruk. Perubahan iklim makin parah dan ketegangan antar negara bisa bikin perang besar. Bahkan pekerjaan manusia banyak digantikan oleh teknologi. Dan yang paling mengerikan, beberapa ulama mengaitkan tahun ini dengan tahapan menuju kemunculan Dajjal. Tulis astagfirullah di kolom komentar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus selalu kumandangkan azan, jangan lupa bersolawat, berzikir, dan ingat kepada Allah. Insya Allah kiamat masih jauh ya. Indonesia musnah yang benar saja. Jadi begini, beberapa waktu lalu ada seorang warga Malaysia yang bicara soal kemungkinan perang antara Indonesia dan Malaysia. Nggak mungkin. Katanya kalau perang benar-benar terjadi, Inggris, United Kingdom bakal turun tangan membela Malaysia. Bahkan dia bilang jangan kaget kalau kapal selam nuklir Inggris tiba-tiba muncul di Selat Malaka. Nah, sekarang kita tanya balik. Siapa yang sebenarnya harus kaget? Kita, Indonesia? Bangsa yang sudah terbukti berkali-kali melawan penjajah, bertahan dalam tekanan global, dan tetap berdiri tegak sebagai negara merdeka? Jujur saja, ini bukan pertama kalinya ada provokasi semacam ini. Dulu juga ada istilah ganyang Malaysia, bukan karena Indonesia benci rakyat Malaysia, tapi karena ada campur tangan asing dalam urusan negara kita. Benar sih, kalau kita lihat di media sosial itu Indonesia sama Malaysia itu lagi ada konflik ya. Tapi semoga saja nggak sampailah terjadi permusuhan ya kan, karena itu tetangga. Dan apalagi negara Malaysia juga mayoritas penduduknya itu beragama Islam ya kan. Seperti bintang jatuh, ratusan rudal Iran bertamu ke Israel pada malam hari. Wah, ngeri ya guys ya. Menyala abangku. Ini pantas menerima akibatnya itu Israel itu. Saya salut atas keberanian negara Iran ya. Menyala abangku. Mantap kali ini coy. Jadi seperti lagu di Qasidah itu satu persatu nyata ya, dan terjadi di zaman sekarang ya. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Nah ini guys, kalau nuklir sudah dikeluarkan, aduh, dunia itu hilang cuy, hancur semua kena nuklir. Perang Iran versus Israel awal Perang Dunia III. Beneran teman-teman, dunia lagi di ujung tanduk sebenarnya. Baru-baru ini Israel kan ngebom fasilitas militer dan nuklir milik Iran. Nggak pakai basa-basi, Iran langsung bales kirim ratusan drone dan rudal ke Israel. Jelas ini bukan lagi soal perang proksi, tapi perang langsung teman-teman. Iran versus Israel, langsung dan terang-terangan. Biasanya mereka itu cuma ribut di balik layar. Contoh dukung milisi ke Hezbollah atau main sabotase. Tapi sekarang udah nggak ada batas. Rudal Iran bahkan sampai ngelewatin Yordania, Irak, bahkan Arab Saudi. Dan Amerika juga langsung kirim kapal induk dan jet tempur ke Timur Tengah. Ini udah bukan lagi konflik dua negara aja. Ini udah regional, bahkan mungkin global. Masalahnya, kalau ada satu aja kesalahan kecil dari salah satu pihak besar kayak Amerika, Rusia, atau bahkan Cina, jelas teman-teman, konflik ini bisa meledak jadi Perang Dunia III. Dan bukan lagi cuma soal militer, tapi ekonomi dunia juga ikut panas. Harga minyak naik gila-gilaan. Bahkan kabarnya Iran ancam bakal nutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor energi dunia. Pasar saham anjlok, inflasi bisa makin ngeri, terutama buat negara-negara berkembang yang baru mau pulih dari krisis pandemi dan Ukraina. Dan yang bikin konflik ini tambah serem teman-teman, struktur kekuatannya itu gak simetris. Israel jago teknologi militer, Iran kuat di perang proksi. Jadi ini bukan lagi soal siapa yang punya senjata lebih canggih, tapi siapa yang punya jangkauan luas. Serangan bisa datang dari mana aja. PBB juga kabarnya udah coba mediasi. Negara kayak Qatar dan Swiss juga turun tangan. Tapi pemimpin kedua negara
Israel lagi pengen tampil kuat di sini. Nggak ada yang mau mundur duluan. Jadi sekarang dunia lagi di titik paling krusial sebenarnya. Mau milih ego atau akal sehat? Karena sejarah udah nunjukin Perang Dunia I itu juga dimulai kan dari salah satu paham dan nasionalisme buta. Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat, drop komen teman-teman. Nah itu guys, sangat miris sekali ya. Kalau peperangan dari nggak negara sih, dari Israel versus negara Iran itu terus terjadi dan berlangsung lama, ini sungguh sangat membahayakan sekali ya. Dan mungkin bisa kita bilang dan benar apa kata Mas tersebut ya, Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi. Mungkin kita semua mendengar kabar berita tersebut itu ada rasa bangganya ya terhadap negara Iran dan juga ada rasa sedihnya. Kita bangga negara Iran itu memperjuangkan saudara kita yang sedang dalam kesulitan, yaitu Palestina. Beliau membantu negara Palestina yang mungkin sedang diserang Israel. Tapi juga kita sedih kalau sampai peperangan ini berlangsung lama dan ini bisa melibatkan semua negara yang ada di dunia tersebut ya. Dan ya udah, apakah kita siap kalau memang Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Mungkin kita belum siap ya kan. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki di dunia ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan dulu. Jangan dulu. Stop dulu. Damai. Ini guys, negara non-Islam versus negara Islam. Allahu Akbar. Merdeka Palestina, merdeka. Siap gak siap? Memang kita harus siap kalau hal tersebut benar-benar terjadi. Perang Iran-Israel itu beneran atau hanya drama? Ada satu analisa menarik yang menyebutkan bahwa perang Iran-Israel hari ini itu hanya sekedar drama saja untuk mengalihkan isu yang lebih besar. Nah, kenapa disebut drama? Karena bayangin aja, Israel kan serius ngirim 200 jet tempur, banyak petinggi Iran yang mati. Sementara Iran itu hanya membalas dengan drone saja gitu. Artinya kan nggak serius ini perang ini. Dan pernyataan dari para petinggi Iran yang mengatakan bahwa kami ini hanya akan membalas serangan dari Israel, bukan untuk menghancurkan Israel. Jadi bukan perang terbuka, bukan perang untuk menghancurkan Israel. Ini kan ada apa sebetulnya? Nah, ada yang mengatakan bahwa untuk mengalihkan isu dunia yang sekarang lagi terpusat ke Gaza, semua aktivis dari Afrika, dari Eropa, bahkan ya pemicunya karena kapal Medlin itu ya yang berlayar dari Kanada ke Palestina. Ini kan memicu perhatian dunia untuk fokus kembali membela Palestina. Perang ini untuk mengalihkan isu itu. Kalau kalian punya analisa lain, silahkan tulis di kolom komentar. Apa benar perang tersebut itu hanya drama dan hanya untuk mengalihkan isu? Bisa jadi ya kan, negara Iran tersebut hanya membalas dengan drone saja. Itu bisa jadi untuk peringatan Israel ya kan. Negara Iran bisa saja loh langsung mengeluarkan nuklirnya ya kan, sehingga Israel itu langsung hilang ditelan bumi, bisa saja loh. Cuman kan di sini kan ada yang menengahi, ada yang juga menasihati negara Iran ya. Salah satunya itu Rusia dan lain-lain sebagainya. Karena dari negara-negara yang lain tuh tahu kalau perang dari Israel melawan Iran tersebut semakin memanas, ini bisa awal mula dari Perang Dunia Ketiga. Makanya dari sini untuk negara Iran tersebut tidak boleh mengeluarkan nuklirnya terlebih dahulu. Wah, nggak bisa. Ini jangan Perang Dunia Ketiga dulu, gua belum siap. Lihat tuh anak gua.
Anak gue masih ngedot, cok. Anak gue masih pakai dot, masih kecil. Kasian dia juga. Sumpah demi apapun gue belum siap. Anak gue belum gue beli McLaren. Ini lagi warga Indonesia yang perang Iran sama Israel, yang jedak-jeduk Indonesia, bos. Jedak-jeduk Indonesia. Biasa Udah, negara gak usah Konoha itu dipanas-panasin. seperti Udah itu, gitu cuy. jedak-jeduknya yang pakai lagu Cina itu loh, yang deng 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 deng. Lu kebayang nggak kalau presiden Iran, presiden Israel ngelihat jedak-jeduk yang lu bikin, bah, itu nuklir auto melayang, bos. Jadi please lah, jangan perang dunia ketiga dulu. Lu bayangin aja, lu lagi enak-enak berak nih, tiba-tiba dilempar granat, fire in the hole, duar. Terpental lu. Inflasi udah pasti, harga minyak mahal. Yang ada lu jalan kaki, lu pakai sepeda. Udah siap emangnya? Belum kan? Ini lagi di Israel. Aduh, lu di Israel lo ngapain cari gara-gara sama Iran? Stop lah. Nah, memang dari itu Bang, Israel tuh memang ingin dibantai dia, ingin dihapuskan dari dunia ini, makanya dia cari musuh ya kan. Kim Jong-un katakan bahwa dirinya bersumpah akan membalas negara manapun yang memberikan ancaman terhadap Iran. Bahkan Kim Jong-un secara terang-terangan memberikan support kepada Iran dalam situasi konflik saat ini. Aku takutnya Iran itu nantinya dia ngegunain nuklir loh. Nah, sebenarnya kalau ngegunain nuklir atau tidak itu sudah diperingatkan juga oleh Rusia. Jadi Rusia maupun Korut atau China itu sebenarnya mensupport apa yang dilakukan oleh Iran. Nah, tapi di sisi lain nih, mereka memperingatkan Iran untuk tidak terlalu emosi. Kayak ngomong bahwa lu bisa balas dendam, tapi jangan pakai nuklir. Karena kalau Iran pakai nuklir itu bisa berbahaya banget dan bisa memicu perang dunia 3. 3 negara yang mendukung ini mereka nonton tapi tetap ngawasin. Karena biasanya orang yang emosi dan tidak bisa dikendalikan itu bisa menyebabkan kehancuran. Jadi negara-negara besar seperti Rusia dan Cina itu berada di belakang Iran. Iya, mereka ngawasin dan pastikan nggak ada pihak-pihak lain yang terlibat dengan konflik antara Israel maupun Iran. Bahkan negara-negara Arab sekalipun mereka itu netral dan justru tidak memberikan gerakan apapun untuk terlibat di dalam konflik ini. Benar guys, mantap sekali ya.